Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 50 Sembuh dari Traumanya. Rion belum buka suara, justru menaruh Lily di atas tempat tidur. Menyudutkan gadis itu hingga membuat sang gadis terperangkap antara Rion dan kepala tempat tidur. "Beb, you okay?" tanya Lily lagi, sedikit gugup dengan diamnya Rion. Terutama pandangan dari Aquamarine yang sulit untuk dibaca apa yang pria itu rasakan. "Katakan padaku kenapa aku tidak mendapatkan fotomu menggunakan gaun pernikahan yang kau coba siang tadi?" tanya Rion, mendekatkan wajahnya ke sang gadis hingga ia bisa menatap langsung mata istrinya itu. Mendengar hal-hal itu sontak Lily panas dingin. Ia sudah menduga kalau ide dari Bianca untuk tidak menunjukkan sedikit pun Lily yang memakai gaun pernikahan. Bahkan menunjukkan seperti apa gaunnya, pasti akan membuat Rion seperti ini. Itu. Lily bingung sekarang harus menjawab seperti apa tanpa membuat pria itu menghentikan gelagatnya ini. "Apa?" tuntut Rion, semakin mendekatkan wajahnya. Hentikan, kau membuatku seperti melakukan dosa besar," ujar Lily, mendorong wajah Rion agar menjauh. Bukannya bergeser, Rion justru menahan tangan Lily, memegangnya dan menaruhnya di mulut pria itu. Dengan sengaja Rion menjilat kecil telapak Lily dan tersenyum licik ke sang gadis. "Rion." Wajah Lily langsung merah padam, merinding sekujur tubuh karena kelakuan suaminya itu. "Katakan alasan kenapa aku tidak boleh melihat kau memakai gaun pengantinmu. Padahal kau sudah janji akan memberikan fotomu ketika mencobanya. Aku menunggu seharian dan kau tiba-tiba bilang tidak boleh ada foto." Rion masih bersikeras ingin tahu alasannya. Padahal pria itu seharian tidak fokus bekerja hanya untuk dapat melihat Lily dengan gaun pengantin. "Bianca bilang jangan menunjukkannya padamu," jawab Lily akhirnya. Bianca. Rion tahu memang kalau Bianca yang menemani Lily ke butik untuk melakukan fitting baju. Dan akan disusul besoknya oleh Rion karena hari ini pria itu memiliki kesibukan di kantor yang tidak bisa ditinggalkan. Dia bilang kau tidak boleh melihatnya sampai hari pernikahan nanti, karena selain untuk memberikan kejutan, dia juga bilang kalau kau melihatnya akan berbahaya untukku, jawab Lily malu-malu. Sesaat Rion diam untuk mencerna ucapan dari istrinya itu, kemudian tertawa dan menggeser tubuhnya menjauhi Lily. Rion benar-benar tidak habis pikir kalau kakak perempuannya itu bisa berpikir sejauh itu. Walau untuk alasan kedua Rion setuju. Karena bisa jadi Rion tidak bisa menahan dirinya jika melihat Lily dalam balutan gaun pengantin. Rion tidak ingin menghancurkan keinginannya untuk memberikan pengalaman indah. Dan tak terlupakan untuk Lily di malam pertama nanti. Dan Bianca tahu kalau Rion akan sangat sulit untuk tidak menyentuh Lily jika melihat gadis itu dalam balutan gaun pengantin. "Kenapa tertawa?" tanya Lily saat mendapati Rion tertawa cukup lama. Rion menarik Lily ke pangkuannya, menciumi wajah sang istri penuh afeksi. Ia bahkan menyusupkan tangannya ke balik pakaian sang gadis untuk merasakan langsung tangannya bersentuhan dengan kulit sang istri.
Lagi-lagi Lily dibuat merinding dengan kelakuan pria ini. Terlebih sekarang justru merasakan efek geli di dalam perutnya akibat sentuhan pria itu. Kau benar-benar tahu bagaimana menguji kesabaranku sebagai pria, Love. Jika bukan karena janji untuk memberikanmu pengalaman pertama di yang luar biasa nanti setelah pernikahan, pastilah aku sudah mengklaimmu sekarang juga. Ucap Rion, terus mengelus tubuh Lily, merasakan kehangatan gadis itu yang seperti candu. Aku tidak melakukan apa-apa loh. Ujar Lily, masih berusaha menenangkan jantungnya yang sudah berdetak kencang. Kau tidak perlu melakukan apa-apa untuk membuatku tergila-gila kepadamu, Love. Kata Rion, menciumi leher jenjang sang gadis dan menggigit kecil di titik sensitif sang gadis. Suara desahan kecil dari mulut gadis itu atas ulah Rion membuat sang gadis masuk ke dalam zona berbahaya jika terus dilakukan. Rion sendiri semakin menjadi ketika mendengar suara desahan dari istrinya itu. Tangannya kini turun ke paha gadis itu, mengelusnya hingga membuat Lily semakin mengeluarkan desahan. Punggung Rion seperti disiram air es ketika mendengar senandung indah dari mulut sang istri. Membuat mara pria itu menggelap akan hasrat untuk mengklaim sang gadis. Rion. Panggil Lily dengan nada lemah. Panggilan tersebut seolah melepaskan tali pertahanan Rion. Dengan gerakan cepat ia membalik tubuhnya San menjatuhkan Lily dari pangkuan Rion ke atas ranjang. Ia segera melahap bibir ranum sang istri dengan penuh gairah tanpa menghentikan gerakan tangannya pada seluruh tubuh Lily. Rion semakin memerdalam ciumannya, memaksa Lily membuka mulut untuk ciuman yang lebih ganas. Lily memukul pelan dada Rion, seperti biasa jika ia telah kewalahan atas ciuman mereka. Dan kekurangan pasokan oksigen di paru-paru. Dengan keras Rion meremas spray di sisi kepala Lily. Berusaha mengendalikan insting prianya dan melepaskan pagutan dari sang gadis. Lily terkejut merasakan sesuatu dari milik Rion yang mengeras di paha gadis itu, membuat wajah Lily merah padam. Sepertinya Rion benar-benar kehilangan kendali dan berusaha untuk menahan diri sekarang. Lily memeluk Rion yang kini menyembunyikan kepalanya di ceruk leher Lily. Bisa gadis itu rasakan napas Rion memburu. Melihat Rion menahan diri atas hasratnya itu, membuat Lily tidak tega. Sorry, Love. Ucap Rion yang masih menaruh kepalanya di ceruk leher Lily. Berusaha mengontrol diri agar ia tidak memangsa sang istri saat ini. Bianca benar dengan mengatakan kalau aku akan berbahaya untukmu jika aku melihatmu memakai gaun pengantin. Hanya membayangkannya saja membuatku hilang kendali seperti ini, sambungnya. Jika aku memang begitu menginginkannya, kau bisa melakukannya sekarang. Beritahu Lily, tidak tega jika melihat suaminya seperti ini hanya karena menahan diri demi Lily. Tidak, Rion mengangkat wajah dan melihat Lily. Aku sudah janji akan memberikanmu pengalaman pertama yang menyenangkan untukmu nanti. Aku tidak ingin menghancurkannya karena aku hilang kendali. Sambungnya, Lily menghela napas dan mengangguk. Namun gadis itu justru menyentuh milik Rion yang masih mengeras dengan pahanya dan berkata, "Tapi kau sudah seperti ini, bukankah akan sakit jika ditahan?" Erang Rion ketika Lily menyentuh milik pria itu, membuatnya seperti tersetrum listrik.
Hati-hati, Lilipat. Jangan menyentuhnya atau aku benar-benar akan menerkammu sekarang. Lily spontan meluruskan tubuhnya dan mengangkat kedua tangan, tanda kalau ia tidak mau mencari masalah. Jangan pikirkan, nanti juga kembali normal. Rion mengecup dahi Lily, kemudian berbaring di samping sang gadis. Lily duduk di samping Rion, menghadap suaminya itu dan mengelus wajahnya lembut. Sesekali memainkan rambut sang pria. Ada apa? Kau lebih manja daripada biasanya. Kau bahkan tidak melawan ketika aku kehilangan kendali tadi. Tanya Rion, melingkarkan tangannya di pinggang sang gadis seraya menumpu kepala dengan sebelah tangan. Menurutmu kenapa? Lily malu sekarang. Senyum Rion merekah, tahu alasannya dengan sangat baik. Senang akhirnya kau sepenuhnya sembuh dari traumamu, Love. Tidak menyangka akhirnya kau juga menikmati dan menginginkan hal itu. Kau juga menginginkannya tadi, kan? Lily mengangguk, tidak munafik dengan mengatakan tidak. Ia menginginkan lebih dari setiap sentuhan Rion tadi. Seakan pria itu telah berhasil menarik Lily masuk ke dunia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena selama ini walau Rion suka menyentuh dan menciuminya sekalipun, pertahanan Lily masihlah tebal. Tapi malam ini seolah pertahanan diri Lily mulai runtuh. Sepertinya bukan hanya aku saja yang harus sabar kali ini sampai pernikahan selesai. Kekeh Rion ketika mendapati kalau sang istri juga menginginkan lebih seperti yang Rion rasakan. Mereka berdua menghabiskan waktu dengan mengobrol kecil akan hal-hal random ataupun tentang masa sekolah mereka dulu. Tentu melewatkan bagian insiden yang terjadi pada Lily. Mereka semakin mengetahui satu sama lain lewat hal-hal kecil dari diri masing-masing. Hal yang selama ini belum pernah mereka obrolkan. Pernikahan mereka tidak lama lagi, hanya menghitung minggu kemudian menghitung hari. Dan ketika hari terbaik mereka tiba, awal baru akan dimulai. Begitu juga sebuah kehidupan baru yang akan mereka bopong ke dalam hidup mereka. Setelah menunggu selama beberapa hari setelah mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap 4 tersangka yang melakukan pelecehan terhadap Lily dulu. Akhirnya hari ini Rion dapat bertemu dengan orang tersebut. Jujur saja Rion merasa bingung bagaimana akan bersikap ketika bertemu muka dengan orang itu. Yang mana ternyata orang tersebut cukup dekat dengan istri Rion. Dan menjadi orang yang begitu berkontribusi terhadap kesembuhan Lily dari masa sulitnya dulu. Mau tak mau Rion juga harus siap diketahui sebagai pimpinan dari kelompok bawah tanah. Namun Rion ingin mengakhiri mimpi buruk istrinya di sini. Tak ingin lagi ada ketakutan dalam diri Lily di masa depan setelah masa menakutkan yang ditanggung gadis itu. Kau yakin akan bertemu dengannya di sini? Tanya Dante. Melihat kalau ada kebimbangan dalam wajah Rion tentang pertemuannya dengan orang itu. Harus dilakukan. Orang yang seharusnya mengakhiri Damon bukan aku tapi dia. Aku ingin melepaskan Lily dari segala mimpi buruknya. Dengan tidak lagi melihat orang-orang yang pernah melecehkannya di dunia ini. Jawab Rion, memantapkan dirinya untuk tidak takut akan pertemuannya dengan orang ini. Dante hanya mengangguk kecil, mengerti tujuan dan juga yang dirasakan oleh Rion sekarang. Dante sendiri mungkin akan melakukan hal yang sama jika ia berada di posisi Rion. Melindungi yang disayang artinya kau akan melakukan apapun bahkan jika itu harus mengotori tangan dengan darah orang lain.
Tak lama salah satu anak buah Rion masuk ke ruangan, mengatakan kalau orang yang ditunggu telah datang. Segera Rion menyuruh anak buahnya itu agar membawa masuk orang tersebut ke ruangan Rion berada saat ini. Dan saat itu juga ia merasa gugup, tak menyangka kalau dirinya dan orang itu akan bertemu dalam situasi seperti sekarang. Hingga akhirnya orang yang ditunggu masuk ke dalam ruangan. Dua orang yang tidak pernah ia sangka akan mengotori tangan mereka dengan darah orang lain. Demi seseorang yang mereka sayangi, Rion menatap dua orang tersebut dengan wajah sendu. Tidak ada mimik menilai di paras pria itu, justru ia berjalan dan berdiri di hadapan kedua orang itu. Rion menggenggam tangan salah satu dari dua orang tersebut. Untuk memberikan penghormatan kepada dua orang tersebut. Terima kasih, kalian sudah menjaga Lily dengan luar biasa baik. Hingga harus mengotori tangan kalian sendiri demi menjaganya. Ucap Rion tulus dari hati paling dalam. Akan kulakukan apapun untuk menjaga Lily, Rion. Kematian mereka bahkan belum sebanding dengan apa yang mereka lakukan padanya. Kata orang tersebut. Netra biru Rion menatap lekat pria yang begitu ia kenal dengan baik di depannya ini. Seolah tidak ada yang lebih mengejutkan Rion dibandingkan mengetahui kalau dua anggota keluarga Lily lah yang menghabisi nyawa para tersangka yang melecehkan gadis itu. Aku justru berterima kasih kepadamu, karena sejak bersamamu Lily sudah menjadi lebih baik hingga sembuh dari traumanya. Kau memberikan kehidupan luar biasa untuknya yang aku sendiri tidak bisa berikan. Kata pria tersebut terdengar tulus. Tidak ada yang menyayangi Lilipat melebihi dirimu, Robert. Kasih sayangku padanya belum ada apa-apanya dibandingkan dirimu. Ucap Rion kepada ayah dari istrinya tersebut. Dante mengarahkan mereka semua untuk duduk dan bicara. Menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya tanpa ada rahasia. Mengingat mereka semua yang ada di sini adalah orang-orang yang begitu menyayangi Lily dari hati mereka. Hingga rela melakukan apapun untuk menjaga gadis itu tetap aman. Rion melihat pria yang datang bersama Robert. Orang yang menjadi salah satu atau mungkin sang pembunuh langsung 4 tersangka itu. Orang yang merupakan sepupu dari Lily. Dan orang yang mengajarkan Lily tentang dunia komputer, Jacob Miller. Anak dari kakak laki-laki ibunya Lily, yang tumbuh dan dekat dengan Lily sejak kecil. Kau Rion, calon suami Lily, benar? Konfirmasi Jacob dengan wajah ramah. Benar, aku Rion Lorenzo, mungkin lebih tepatnya sudah menjadi suami Lily yang sah secara hukum. Jawab Rion jujur, tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Kalau ia sudah mendaftarkan pernikahan dirinya dengan Lily lebih awal. Jelas, Robert sebagai sang ayah terkejut mendengar kabar tersebut. Kau sudah menikahi Lily, kapan, dan kenapa tidak memberitahuku dan yang lain? Tanyanya, aku minta maaf karena tidak memberitahu kalian terlebih dahulu. Karena aku melakukannya demi menjaga Lily setelah insiden penculikan yang terjadi padanya waktu itu. Aku ingin dia segera memakai nama Lorenzo karena jika terjadi sesuatu padanya. Nama Lorenzo akan melindunginya dimanapun dia berada. Seperti yang Anda tahu bagaimana kekuasaan Lorenzo. Aku tidak ingin lagi merasakan ketakutan seperti saat itu. Ketika bahkan polisi saja lambat turun tangan karena Lily hanyalah warga biasa. Tapi jika mereka kalau Lily adalah istriku,
Bahkan wali kota sekalipun akan bergerak langsung untuk menyelamatkannya. Jelas Rion jujur, karena memang itu tujuan dia mendaftarkan pernikahannya lebih awal. Robert mengerti keadaannya dan ia mengangguk kepada Jacob. Sebagai tanda kalau apa yang dikatakan oleh Rion memang benar dan masuk akal. Paman Robert bilang tadi kalau Lily sudah sembuh dari traumanya. Apakah benar? Jacob kembali bertanya, mengingat ia belum bertemu dengan adik sepupunya itu dalam waktu yang cukup lama. Benar, Lily sudah sembuh dari traumanya, walau mungkin masih ada sedikit ketakutan jika terpicu kembali. Tapi Lily sudah lebih baik, jawab Rion, penuh rasa senang akan kabar tersebut juga. Yang mana artinya Lily dapat hidup dengan normal. Bersambung.